Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang sekali saya dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara di mana saja berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah amnesia. Amnesia adalah istilah dalam ilmu kedokteran yang menjelaskan mengenai suatu kondisi ingatan atau memori seseorang yang sedang mengalami gangguan. Penyakit ini memang tergolong tidak terlalu berat, cukup ringan, tetapi dapat mengakibatkan orang mengalami gangguan ingatan yang tidak normal. Amnesia terjadi ketika orang itu mengalami satu benturan yang sangat keras di bagian kepalanya yang mengakibatkan pikiran dan ingatannya mengalami gangguan. Tidak dapat mengingat apapun juga. Dan sayangnya pada saat sekarang ini banyak orang Kristen juga sedang mengalami amnesia. Amnesia secara rohani yang saya maksudkan di sini. Mereka mudah sekali melupakan Tuhan. Mereka mudah sekali melupakan jam-jam ibadah mereka. Mereka mudah sekali melupakan jam-jam untuk berdoa kepada Tuhan. Melupakan jam-jam untuk membaca Alkitab. Karena hati dan pikiran mereka telah mengalami benturan yang sangat keras kepada perkara-perkara duniawi. Dan penderita amnesia rohani ini, mereka mengalami gangguan dalam mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka mudah sekali mengabaikan keberadaan dirinya. Mereka mudah sekali mengabaikan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Kalau hal ini tidak segera ditangani secara serius, maka dapat merusak kesehatan rohaninya secara pribadi. Tema renungan kita pada saat ini adalah jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapi dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, dan tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya kekayaan dan kemegahan Palestina pada waktu itu berpotensi besar untuk membuat orang-orang Israel melupakan Tuhan yang sudah memimpin mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itulah sebabnya Musa perlu untuk mengingatkan mereka kembali, agar mereka tidak melupakan Tuhan, agar mereka tidak mudah sekali mengabaikan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak melupakan Tuhan? Ayat-ayat yang sudah kita baca bersama-sama pada pagi ini mengingatkan kepada kita supaya jangan melupakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita ingat baik-baik,
selalu mawas diri. Selalu mawas diri. Dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 ini menjelaskan kepada kita, kata hati-hatilah. Hati-hatilah artinya mawas diri. Hati-hatilah, atau dalam bahasa Jawa itu eling lan waspodo. Ini sebagai peringatan agar kita harus mawas diri dalam kehidupan kita setiap saat. Peringatan ini dikaitkan dengan hal-hal lahiriah, seperti masalah makanan yang kita konsumsi setiap waktu, seperti halnya rumah tinggal yang kita diami, seperti halnya kekayaan, harta benda, uang, dan semuanya kekayaan yang kita miliki. Ingat, semuanya itu, semuanya berpotensi bagi kita untuk melupakan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan. Karena jika tidak hati-hati, tidak mawas diri, tidak eling lan waspodo, maka semuanya itu dapat membuat kita melupakan Tuhan. Itulah sebabnya ayat ini mengatakan hati-hatilah, waspadalah, dan mawas diri dalam segala sesuatu. Bila seseorang berada di dalam Yesus, seharusnya dia hidup seperti Yesus. Bila seorang itu sudah berada di dalam Yesus, dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dia terima, yang dia miliki, semuanya adalah kasih karunia. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dan tidak ada yang diperoleh hanya dengan perjuangan dan jerih payahnya. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Dia tidak terbebas dari keserakahan. Dia terbebas dari ketamakan. Dia harus rendah hati, semakin menyadari semuanya karena kemurahan Tuhan. Dia menjaga hatinya supaya hidup benar, menjaga hatinya dan pikirannya supaya hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Mawas diri, ingat terus kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu, dia dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita tidak melupakan Tuhan. Yang pertama tadi, kita harus selalu mawas diri. Tetapi juga yang kedua adalah selalu rendah hati. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 tadi menjelaskan kepada kita, janganlah engkau tinggi hati. Dalam ayat yang ke-14 itu, ini adalah perintah yang harus mendapatkan perhatian secara khusus dari semua orang, tanpa terkecuali siapapun juga dia. Harus semakin rendah hati, jangan engkau tinggi hati. Karena siapapun juga, apapun status sosial Anda, itu berpotensi untuk menjadi kita sombong, menjadikan kita tinggi hati. Bapak Ibu, tidak harus menjadi kaya, tidak harus menjadi sarjana, bergelar banyak, berpangkat tinggi. Karena orang miskin dan tidak berpengalaman, tidak berpengetahuan sekalipun dapat menjadi sombong juga. Itu sebabnya ayat ini mengingatkan kepada kita, selalu rendah hati, tidak tinggi hati. Karena itu kita perlu belajar dari kehidupan Tuhan Yesus yang Paulus jelaskan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, sama seperti saudara dan saya. Dia merendahkan hati dan dirinya. Dia mau datang melawat saudara dan saya, mau menjadi sesama, mau menjadi seperti orang lain. Jadi kesombongan bukanlah gaya hidup orang Kristen. Kesombongan itu bukan gaya hidup anak-anak Tuhan. Gaya hidup orang percaya itu adalah rendah hati. Karena Tuhan menentang orang yang sombong. Tuhan menentang orang yang congkak. Dan Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Ingatlah bahwa apapun juga yang kita miliki saat ini, yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya raih, yang kita miliki, kita nikmati, ingat itu semuanya hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan semata-mata yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu tidak semestinya kita sombong. Karena itu tidak semestinya kita tinggi hati dalam hidup ini. Jangan tinggi hati. Dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga di pasal yang ke-8 ini dan ayat yang ke-14 dan sampai 16, hanya karena tangan Tuhan yang maha kuasa, dikatakan di situ. Hanya karena keperkasaan Tuhan, hanya karena
pertolongan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Itulah yang membawa umat Israel keluar dari Mesir dan memimpin memelihara mereka di padang gurun dengan maksud merendahkan hati mereka, supaya mereka tahu bahwa ada tangan keperkasaan Tuhan yang telah memimpin, menyertai, memberkati, memelihara kehidupan mereka. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, tidak pantas kita berkata bahwa kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Banyak orang merasa bahwa kalau dia berjuang dengan kekuatannya, meraih semuanya, dia bangga bahwa itu adalah hasil usaha dan perjuangannya. Bapak Ibu, ingat baik-baik, segala sesuatu yang telah kita peroleh, kita nikmati, kita miliki, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun hasil usaha dan perjuangan kita kalau bukan Tuhan yang memberkati dan berkenan kepadanya. Oleh karena itu, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ini Tuhan mau supaya kita memiliki sikap yang rendah hati. Jangan melupakan Tuhan. Milikilah sikap yang rendah hati. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita jangan melupakan Tuhan? Yang ketiga adalah selalu ingat akan Tuhan. Dalam ayat yang ke-18 diingatkan tadi di situ, perhatikanlah kata haruslah engkau ingat. Haruslah engkau ingat. Ini merupakan perintah berikutnya yang tidak boleh dilupakan oleh setiap orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen. Harus selalu ingat akan Tuhan. Jadi objek yang harus mereka ingat adalah pribadi Tuhan yang sudah memimpin mereka, yang sudah membawa mereka keluar. Ada tangan keperkasaan, ada pribadi yang menyertai mereka. Perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, itulah yang harus diingat. Bahwa dia telah berjanji, dia telah memberikan peringatan kepada mereka supaya mereka selalu ingat akan anugerah Tuhan itu. Sebelum memasuki tanah perjanjian, Musa mengingatkan kepada segenap bangsa Israel tentang pengalaman mereka di padang gurun dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka percaya kepada janji-janji Allah yang sudah Allah sampaikan kepada Musa. Supaya mereka melihat keperkasaan kuasa Tuhan itu. Supaya selalu mereka ingat bahwa Tuhanlah yang menyertai dan memimpin mereka, selalu mengingat kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi kata ingat di sini berarti memperhatikan. Memperhatikan dengan baik-baik. Memperhatikan dengan seksama. Memikirkan atau menilik dengan pikiran yang sungguh-sungguh. Sehingga mewujudkan suatu kesadaran dirinya sendiri. Bahwa dialah yang membawa dan memberikan kepada mereka kekuatan dan memperoleh kekayaan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam suasana situasi seperti sekarang ini, banyak orang menjadi khawatir, banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi cemas, baik terhadap dirinya sendiri, mencurigai kepada orang lain tentang kondisi situasi kesehatan. Oleh karena itu tidak ada kata lain, selalu ingat Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada, itu semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Itu karena berkat Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, ingat selalu akan Tuhan. Dengan senantiasa kita mengingat Tuhan, itu sangat memberikan kekuatan kepada kita, memberikan gairah rohani, memberikan kekuatan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya, dan selalulah ingat akan Dia. Jangan melupakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan,
Pada saat ini kami sudah belajar bersama-sama dari firman-Mu. Oleh karena itu tolonglah kami, supaya kami senantiasa selalu mengingat akan Engkau. Tidak melupakan-Mu, karena Engkau yang sudah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami untuk mawas diri, agar kami senantiasa memiliki kerendahan hati. Apapun yang kami miliki, apa yang sudah kami nikmati, semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Peliharalah kami semuanya, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, saudara-saudara kami, umat ketebusan-Mu di mana saja kami berada saat ini. Tuhan pelihara dan lindungi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Doa saya kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu, saudara semuanya di mana saja berada. Shalom.